Ini saya masukkan password standar Bapak Ibu. Kebetulan saya masih pakai password standar. Kemudian saya login Bapak Ibu ya. Kan masuk Bapak ya. Ini tampilan awal ketika sudah berhasil masuk. Itu akan muncul nama sekolahnya ya. Saya login. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru, guru harus membuat tujuan pembelajaran yang ringkas. Ya. Yang penting, yang esensial Bapak Ibu sekalian. Jangan panjang-panjang supaya nanti rapor murid jangan seperti koran Bapak Ibu sekalian. Ya kalau skripsinya panjang Pak, tapi penting semua. Oh penting semua. Ada nggak yang paling penting? Nah kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi saya pilih tujuan, kemudian tambah tujuan dulu. Cuma di pelajaran IPA ini terpaksa, ya ini setahu saya Bapak Ibu sekalian, hanya satu orang guru yang isi walaupun 3 yang ngajar. Satu orang guru yang isi walaupun 3 yang ngajar. Jadi guru lain gimana Pak? Nah, itu kita pikirkan nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini biologi Bapak Ibu ya. Pilihan pelajarannya saya bikin, ini kan ada 3 orang guru Bapak Ibu ya. Ambil saja 6 CP lah, 6 tujuan. Ya, ini kira-kira gambarannya gitu. Nah, kemudian saya minta agar mungkin guru biologi nyampaikan ringkas saja Bapak Ibu tujuannya. Mungkin Bu Nur mungkin ya. Bu Nur tolong Ibu kan ngajar kelas 10 ya Bu, semesternya. Oh bukan, yang siapa? Bu Fit. Bu Fit tolong tujuan singkatnya Bu. 2. Tujuannya apa? Jangan lupa pilih tingkat, pilih semester. Kenapa muter-muter nggak selesai ini nggak dipilih Bapak Ibu? Ya. Apa Bu tujuannya? Ringkas saja Bu. Oke, nomor 2 Bu. Jangan lupa ini dipilih Bapak Ibu ya. Nah, 10 semester 1. Yang kedua apa Bu? Kalau sudah, ini jangan lupa disimpan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nanti sudah ya. Kalau Bapak Ibu ingin lihat hasilnya, pilih mapel, pilih biologi. Maka ini semuanya sudah muncul Bapak Ibu sekalian. Jangan begitu pas dilihat di sini dikosongkan, tambahin lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak nanti pilihannya. Ya, cukup kalau sudah diisi. Untuk memastikan bahwa memang sudah terisi, pilih di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, dipilih mapelnya, muncul dia. Oke ya. Sekarang tugas Bapak Ibu sekalian selanjutnya adalah antara 3 guru itu mengumpulkan nilai anak di rata-rata. Jadi yang mengisi hanya 1 guru. Ya. Kita coba masuk Bapak Ibu nilai rapor input. Oke, pilih kelas 10-1 katakan begitu Bapak Ibu ya. Biologi, pilih semesternya. Oke. Selanjutnya, di sini yang tadi sudah dimasukkan Bapak Ibu sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, sudah ada. Ini kebetulan sebelumnya sudah ada Bapak Ibu sekalian nih. Ya. Nah, nggak apa-apa lah ya, contoh kan. Jadi Bapak sekalian ya, ini kan nilainya sudah diketik manual nih Bu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian karena ini kebetulan sudah banyak, jadi saya setiap guru itu menuliskan yang mana di antara ini yang maksimal Bapak Ibu ya. Walaupun sudah ada boleh nggak dipilih. Kebetulan sudah terlanjur ngupload banyak kan Bapak Ibu ya. Boleh ada yang nggak dipilih. Ini saya contoh memahami hakikat biologi misalnya. Saya pilih dia bagus. Ini menjelaskan ini, kemudian ini ambil misalnya di sini 1 kurang, ya kemudian ini mungkin bagus Bapak Ibu ya. Saya ambil 4 orang anak dulu nih, karena kebetulan sudah ada saya isi 3 orang kalau saya nggak salah. Ini mungkin kurang 2, tapi bagus ya. Kemudian di bawahnya lagi, oke di bawahnya lagi, oh ini sudah 4 orang memang kebetulan. Ya. Oke. Apakah semua harus dipilih? Enggak, Bapak Ibu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada pada saat itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini 78 mungkin banyak kurangnya. Kalau ini diklik, maka ini mati. Kalau kita ingin ini hidup, matikan dulu ini. Ya, Bapak Ibu ya, ini saya hidupkan. Kemudian saya isi.
Sudah Bapak Ibu ya? Nah, ini yang berikutnya saya bikin 85 misalnya. Ini bagus, bagus. Jadi pelajaran yang lain jangan sebanyak ini mungkin Bapak Ibu. Ini kebetulan tadi sudah ada yang terisi sebelumnya. Nah, ini bagus, bagus misalnya Bapak Ibu ya. Kalau ini mau dimatikan, klik di sini, matikan di sini Bapak Ibu. Hidupkan lagi di sini. Atau sebaliknya, nah, mungkin di sini yang kurang. Oke Bapak Ibu ya, kan sudah saya buat 4 orang siswa nih ya. Kemudian selanjutnya saya simpan Bapak Ibu, saya simpan. Kalau Bapak Ibu sudah simpan, Bapak Ibu sekalian akan bisa masuk sebagai guru lain Bapak Ibu ya, pelajaran yang sama. Bapak Ibu sekalian di guru yang lain juga bisa ngelihat Bapak Ibu ya. Bisa ngelihat tapi nggak bisa lihat tujuan pembelajarannya. Tapi bisa lihat nilainya. Kita coba cek Bapak Ibu ya. Saya akan masuk sebagai guru, ini kan biologi tadi Bapak Ibu ya. Ini Dahlia Ulfa ngajarnya kelas 10. Saya coba cari guru yang lain yang ngajar di kelas yang sama Bapak Ibu sekalian. Oke, kemungkinan Pak Hamdan ini ngajar di kelas yang sama. Oke, saya akan pilih. Saya login, bisa nggak ya? Ini saya bikin rapor. Oke, saya masuk. Sudah. Kemudian saya bisa lihat tujuan Bapak Ibu ya. Apakah sudah ada tujuan fisika? Oke, ini kebetulan sudah ada juga Bapak Ibu ya fisika ya. Nah, cuma saya nggak pilih ini Bapak Ibu ya. Nanti saya dinilai rapor mungkin. Kenapa? Kalau yang ternyata semua guru mau isi, nilai yang tersimpan itu adalah nilai guru yang terakhir isi Bapak Ibu lihat. Ya, jadi kan sayang ya. Jadi pilih kelasnya, kelas 101, pilih mata pelajarannya. Ini kalau saya isi nilai di sini Bapak Ibu sekalian, maka nilai tadi hilang Bapak Ibu. Nah, nilai yang tadi, Bapak Ibu masih ingat kan? Nah, ini nilai yang tadi sama persis. Cuma ini beda. Makanya jangan isi di sini, ini biar aja kosong, biar aja yang diisikan yang tadi. Jadi satu orang guru yang isi deskripsi, satu orang guru juga yang isi nilai. Di pelajaran lain, di kimia juga muncul lagi Bapak sekalian. Di kimia muncul lagi nih nilainya. Walaupun kimia itu belum isi rapor. Oke Bapak Ibu ya, nah, kita lihat hasilnya. Saya akan masuk sebagai admin nih sekarang. Saya akan masuk sebagai admin. Ya tadi kan sudah diisi nih Bapak Ibu ya. Administrator. Saya masuk sebagai admin, saya masuk. Kemudian saya akan lihat nilai yang sudah saya masukkan nilai terakhir. Angka berapa Bapak Ibu yang anak kelima? 85 ya. Nah kita coba cek. Sudah masuk belum nilainya? Ini kan sudah muncul Bapak ya. Kita coba cek. Pilih mapel. Saya pilih mapel ini apakah sudah masuk belum? Ah sudah. Kalau sudah saatnya isi rapor. Isi rapor itu pilih, ketik nilai, pilih capaian yang optimum dan tidak optimum Bapak Ibu ya. Ya, yang perlu ditingkatkan atau saya pilih yang ini. Pendidikan Pancasila semester 1. Kemudian ini saya kan sudah ada nih Bapak Ibu ya. Nah, saya ganti nilainya 76. Ini 89. Ini 91 misalnya. Ini mungkin kurang di sini. Ya, kurang di sini. Ini kurang di sini, bagus di sini. Ini bagus dua-duanya misalnya Bapak Ibu ya. Sudah kan? Nah, kemudian kan Bapak Ibu yang tahu yang mana yang harus bagus, mana yang enggak, ya. Nah, bahkan kalau guru-guru zaman dulu Bapak Ibu ya, saya lihat wajah kamu, saya sudah tahu berapa nilaimu, kan itu Bapak Ibu ya. Nah, iya Bu ya, nah, kan bahaya Bu. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau di sini, kalau Bapak Ibu cek nilai, saya tidak sarankan import Bapak Ibu. Kalau jadi pilih cek status, saya pilih status penilaian. Biasanya langsung hijau dua-dua Bapak Ibu. Kecuali pelajaran IPA dan IPS. Karena orangnya rame. Cukup satu orang guru ngisi, tapi di tujuan semua dibikin. Sementara ini pengetahuan saya baru sejauh itu Bapak Ibu. Apakah ada cara lain nggak tahu saya.
Ya, jadi di beberapa 2 tahun terakhir lah pengalaman di beberapa sekolah seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya mengecek nilai rapornya. Nah, saya akan ngecek nilai rapornya nih Bapak Ibu. Ini kan admin ya. Tadi rapornya sudah masuk, maka saya bisa nyetak nih rapor anak yang bersangkutan Bapak Ibu ya. Jadi cetak nilai, saya pilih cetak nilai rapor. Pilih kelas 1. Oke, saya generate lagi Bapak Ibu ya. Nah, generate lagi, harusnya sudah ada 2 nilai yang masuk. Kalau tadi baru 1 ya. Oke, buka. Nah, belum masuk bosnya. Saya nggak tahu di mana masalahnya nih. Harusnya sudah masuk. Saya akan tunjukkan, Bapak Ibu sekalian, saya akan tunjukkan bagaimana caranya mencetak rapor. Mudah-mudahan ini sudah bisa juga. Ini tadi kan sudah masuk nilainya ya. Generate, kalau sudah selesai di generate Bapak ya. Setelah di generate, Bapak Ibu sekalian bisa cek nilai anak udah masuk apa belum. Nah, ini tetap nggak masuk Bapak Ibu ya. Kalau nggak masuk, ini berarti kan udah kejadian nih. Kalau nggak masuk, tapi sebenarnya di semua udah masuk. Tapi di satu-satu nggak masuk ya. Nah, yang tahu siapa? Operator atau wali kelas mungkin bisa juga. Caranya gimana? Jadi saya nggak cetak di sini Bapak Ibu sekalian. Saya nggak nyetaknya dari sini. Kalau nyetak dari sini kan tadi hilang nilainya. Atau anak ketiga kita coba cek. Anak ketiga masuk nggak? Kita coba cek lagi anak ketiga. Nah, udah masuk. Tadi anak pertama nggak masuk Bapak Ibu. Ya, atau memang kelewat tadi saya nggak tahu juga. Apa ada dia nggak diisikan nilainya? Kita coba cek Bapak Ibu ya. Anak pertama kok nggak muncul nilainya. Nilai rapor. Pilih kelasnya 10.1, pilih pelajarannya. Sila semester 1. Harusnya anak pertama sudah ada nilainya. Nah, sudah ada padahal Bapak Ibu ya, tapi nggak masuk ya. Nggak masuknya di yang satu-satu, tapi kalau semua masuk. Oke. Ini Bapak Ibu ya, ini contohnya Alfi Aulia sudah masuk. Yang tadi juga sama, sudah masuk. Oke, ya ini untuk rapor yang akademik Bapak Ibu ya. Oke, di sini target capaian. Nah, pilih dimensinya. Tadi kan ada Bapak ya. Dimensinya tadi apa Bapak Ibu? Bernalar kritis. Fasenya fase E. Oke ya. Nah, oke, ini kan sudah ribuan nih Bapak Ibu ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini kan sudah banyak Bapak Ibu ya. Ini sebelumnya nggak ada nih Bapak Ibu ya. Sudah ada, sorry. Ini sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Cuma di sini nanti Bapak Ibu, ini sudah ada sebelumnya. Jangan dihapus ya Bapak Ibu. Di data project pilih temanya. Tadi kayak hidup berkelanjutan, fasenya fase E. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan belum ada nih. Tambah project. Nah, oke, nama projectnya apa? Nomor project nomor 1. Nama projectnya apa? Misalnya Bapak Ibu sekalian. Itu tema. Tema apa? Oh ya, hidup berkelanjutan. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini contoh aja, saya juga kadang-kadang lupa Bapak Ibu ya. Ya, oke. Oke, saya ambil nih Bapak Ibu ya. Nah, di deskripsinya saya ambil nih. Kan sudah jadi nih. Nah, itu gunanya Bapak Ibu ya. Kita tempel langsung kemari. Proses Bapak Ibu sekalian. Nah, udah jadi satu kan Bapak Ibu ya. Tambah project. Nah, kalau mau ditambahkan tema yang kedua nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini walaupun nanti nggak pas-pas kali nggak apa-apa. Tambah project yang kedua misalnya. Nomor projectnya nomor 2. Misalnya apa Bapak Ibu? Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Saya anggap saja ini cocok Bapak Ibu ya. Deskripsinya saya ambil lagi. Nah, ambil lagi, Ctrl C, saya bawa kemari. So, bukan di sini ya. Paste ya. Oke, saya proses. Oke. Setelah data project selesai, ini saya jujur aja Bapak Ibu sudah lama nggak pegang, takutnya lupa. Kelompok project. Nah, kelompok project di sini
data kelompok dan koordinator. Jadi admin lah yang menambahkan data koordinatornya. Ya, tambah kelompoknya, pilih nama kelompoknya, kelompok misalnya apa Bapak sekalian? Ya, kelompok apa kira-kira Bapak Ibu? Eh, misalnya Bapak Ibu sembarang aja ya. Ini kan tes kita tingkat kelasnya kelas 10, fasenya fase E, koordinatornya misalnya saya ambil Bu Aswanita misalnya Bapak ya. Saya proses. Berarti yang bisa ngisi nanti beliau. Nah, gitu. Jadi jangan satu kelas itu jangan banyak-banyak. Pak bisa nggak bikin banyak-banyak? Bisa, tapi repot Bapak Ibu. Operatornya repot, Bapak Ibu repot. Jadi bikin satu aja. Ya. Oke, kita pilih data kelompoknya ya. Data kelompok tambah projectnya. Nah, ini kalau memang sudah oke, ini tambahkan. Ini yang nambahkan siapa? Operator. Ya. Nah, ini masih operator Bapak ya. Tambahkan. Oke, tambahkan lagi kan tadi ada 2 ya. Walaupun nanti kita bikinnya di akhir, bikin aja di awal nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Data projectnya sudah masuk nih Bapak Ibu ya, sudah masuk. Tanda masuk kalau Bapak Ibu klik tadi warnanya biru, sekarang sudah merah. Ini sudah masuk. Oke. Sekarang anggotanya. Nah, anggota, tambah anggota. Anggota projectnya itu pilih reguler kelas 10. Di sini sebenarnya bisa milih Bapak Ibu sekalian. Mungkin 5 orang anak projectnya ini, anak yang lain projectnya ini. Tapi merepotkan. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi gimana juga supaya nggak repot, tinggal diklik sekali saja Bapak sekalian ya. Sudah. Nah, ditambahkan semua Bapak Ibu sekalian. Jadi sekelas langsung masuk. Ya. Tambahkan semua. Nah, udah masuk satu kelas Bapak Ibu. Ya, kita coba cek. Nah, ini sudah nggak ada lagi ya. Oke, sekarang kita ini anggotanya sudah ada, sudah lengkap ya. Tanda sudah masuk, berarti udah merah. Ya. Kemudian saya pikir ini sudah selesai Bapak ya. Tambah kelompok kalau memang sudah, berarti kalau ada kelompok lain, kelas yang lain Bapak Ibu, ini saya anggap kalau mau diedit bisa aja jangan kelompok Teguh Umar, ini kan tadi kelas ya. Saya bikin aja 10-1 saja Bapak ya, 10-1 Bapak ya, saya proses. Nah, oke. Sudah Bapak ya, sudah ganti nih. Oke. Sudah beres Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan masuk sebagai koordinator project. Jadi bisa aja masuk dengan akun yang sama beberapa orang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya coba tes Bapak Ibu. Saya akan masuk sebagai nama Bu Aswanita. Oke. Silakan Pak Agus. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Saya akan masuk lagi. Ini kan admin ya. Saya masuk sebagai koordinator ya. Maka saya harus keluar dulu dari sini nih. Keluar dulu dari aplikasi. Oke, saya tadi masuk sebagai, saya akan masuk sebagai ini ada gurunya ya, saya tap. Oke, saya masuk Bapak Ibu ya, masuk. Nah, ini udah jadi Bapak ya. Kita coba cek. Tadi kan sudah ditugaskan sebagai koordinator P5 kan Bapak ya, maka muncul nilai ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dia nggak ditugaskan nggak muncul Bapak Ibu nilai P5-nya. Yang tugaskan siapa? Kepala sekolah, tapi yang masukkan datanya operator. Ya Bapak ya, atau admin ya. Input nilai capaian Bapak ya. Ah ini. Pilih kelompoknya, kelompok 10-1, datanya. Nah, ini kan ada 2 nih. Ekoenzim Bapak ya. Dimensinya. Nah, ini belum muncul Bapak Ibu. Apa masalahnya dimensi belum muncul? Ya. Kita coba cek Bapak ya di data project. Coba kita cek Bapak Ibu ya. Di tema. Tadi apa tadi? Oke. Nah, ini udah, tapi cek capaian. Belum Bapak Ibu ya. Belum tambahkan. Nah, untung salah Bapak Ibu. Kalau nggak salah nanti kan bingung ya. Berarti masuk balik ke atas, baru kita tambah. Nah, ini mana yang kita pilih? Kan banyak ini. Nggak semuanya. Ya, tambah-tambah aja. Yang mana kira-kira tadi yang? Masih ingat nggak Bapak Ibu yang tadi? Bernalar kritis ya, bernalar kritis. Yang mana tadi bernalar kritis? Mengajukan pertanyaan ya. Nah, ini ada lagi.
Kreatif tadi apa? Ini ya. Gitu. Itu masalahnya. Yang kedua, cek lagi berarti nih. Ini tugas siapa? Tugas admin, Pak. Tambah capaian. Tapi nggak apa-apa, Pak. Amalnya paling banyak admin. Nah, ini kita coba cek. Tadi apa yang kedua? Oke, menyelaraskan kapasitas ya. Menyelaraskan kapasitas. Ada nggak di sini? Di mana tadi ya? Ini kita coba cek di atas apa tadi? Bergotong royong ya. Nah, bergotong royong. Bergotong royong. Ada ya? Ya, oke, ini ya. Oh, ini ya, bergotong royong. Ini ya. Tadi apa? Kerjasama ya. Saling ketergantungan positif, Bapak Ibu ya. Saling ketergantungan positif ini dia. Betul? Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita nggak buat yang gini ya, pasti payah. Kemudian mandiri menunjukkan inisiatif. Menunjukkan inisiatif. Mandiri. Menunjukkan inisiatif. Gitu. Bayangkan kalau kita nggak buat dasarnya kan telepon Bapak Ibu ya. Sudah ya. Nah, sekarang coba kita tes lagi Bapak Ibu ya. Ini saya refresh dulu. Pilih kelompoknya 10-1. Ini per kelas Bapak Ibu kelompoknya ya. Pilih, sudah muncul Bapak Ibu ya. Pilih, oke. Pilih mengajukan pertanyaan. Habis ya, cuma satu ya. Oke. Nah, ini tinggal diganti predikat Bapak sekalian. Ya minimal berkembang sesuai harapan. Itu minimal Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya isi satu di ekoenzim yang ini, kemudian ada ini sudah, tapi yang ini belum. Pilih ini, pilih menghasilkan gagasan, pilih elemennya. Oke, ini ganti juga sama. Ini sangat berkembang. Oke. Ini berkembang sesuai harapan. Simpan. Apa sudah cukup? Belum. Ya, belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena ini baru tentang ekoenzim. Yang kedua, pemilihan ketua OSIS. Ada dua juga. Dimensi pertamanya bergotong royong. Kolaborasi, saling ketergantungan positif. Kemudian saya drag ke bawah. Oke Bapak ya. Oke. Berikutnya yang kedua. Kemudian lanjut apa? Bergotong royong sudah, sekarang mandiri. Mandiri. Gak apa-apa Bapak selain ini kan cuma di print setahun sekali dia. Ini berkembang. Cuma ngisinya jangan setahun sekali Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang kan sudah jadi nih. Ya, sekarang kita cek nilainya. Ya Bapak Ibu ya. Saya balik ke admin Bapak Ibu ya. Saya mau cek nilai P5. Ya, cetak nilai rapor project. Oke. Pilih kelasnya. Kemudian generate Bapak Ibu ya. Sampai muncul warna biru nih. Kita cek rapor anak yang pertama nih. Oke, ini Bapak Ibu. Yang di atas ini yang ingin dia capai. Ya. Bukan nilai dia. Nilai dia itu ada yang di bawah nih Bapak sekalian. Ini nilai dia. Bukan. Iya, betul Bu. Kayak koran jadi kan Bapak Ibu ya.